Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jemaah MTRJ yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang berbahagia. Hari ini Allah ringankan langkah kaki kita. Allah beri kita kekuatan dan kesehatan untuk bisa sama-sama menghadiri sebuah majelis yang sangat Allah cintai, sebuah pertemuan yang sangat Allah banggakan, sebuah taman-taman surga yang pastinya taman ini tidak ada bunganya dan tidak ada buahnya, tapi ini taman yang dijanjikan oleh Rasulullah berlimpah dengan begitu banyak rahmat dan ampunan dari Allah, sehingga Rasul menyamakan orang-orang yang menghadiri taman-taman majelis keilmuan adalah bagaikan orang atau bagaikan air hujan yang menyirami. Jadi sifatnya air hujan itu adalah menghidupkan yang mati dan membasahi yang kering. Mudah-mudahan keberadaan kita hari ini menghidupkan hati kita yang mulai redup dan membasahi jiwa kita yang sudah mulai kering. Dan semoga Allah yang maha menggenggam segala aktivitas hidup kita masih terus memberikan kita kekuatan untuk dapat menyelesaikan Ramadan kita sampai tuntas. Karena sejatinya seluruh aspek ibadah yang kita lakukan, ibu-ibu rahmati Allah, itu bukan karena kita mampu, bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, tapi karena kita dibantu dan ditolong oleh Allah. Inilah yang menjadi doa kita minimal sehari semalam 17 kali di luar bulan Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan doa itu meningkat sampai 50 sampai 60 kali. Terucap dalam ayat ke-6 dalam surah Al-Fatihah, ayat kelima surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Artinya ibadah dan rangkaian ibadah yang kita lakukan semata-mata itu karena bantuan dari Allah. Karena banyak orang di luar sana yang mereka sehat, mereka kuat, mereka mampu, tapi Allah tidak menolongnya, maka beratlah langkah kakinya untuk mencoba beribadah kepada Allah. Salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang kita ketahui begitu berlimpah dengan begitu banyaknya ampunan. Bulan yang dinamai dengan Syahrul Siyam, bulan yang kita kenal dimulai dengan kalimat iman dan diakhiri dengan kalimat takwa, menjadi sebuah pencerahan bagaimana Ramadan ini betul-betul targetnya itu adalah takwa. Orang takwa yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 183 yang kita sudah ma'ruf sekali, kita sudah menghafalnya di luar kepala kita, itu menunjukkan bahwa orang takwa itu butuh sesuatu yang lebih untuk menunjukkan atau merasakan nilai ketakwaannya. Karena sejatinya sesungguhnya Allah telah menghadirkan dunia di atas surga. Menjadi kacau, menjadi rusak atau menjadi tidak terarah apabila kita tidak menemukan surga tersebut. Bahkan jangan-jangan kalau kita tidak menemukan surga di dunia, bisa-bisa kita tidak akan bisa masuk dengan surganya Allah di akhirat kelak. Ini perkataan ini bukan perkataan tanpa dalil, ibu-ibu rahmati Allah. Kita akan mencoba melihat bagaimana apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah yang menyampaikan bahwa inna fid dunya jannah, sesungguhnya di dunia itu ada surga. Man lam yadkhulha la yadkhulal jannah al-akhirah. Barang siapa yang tidak bisa memasukinya, maka bisa dipastikan dia tidak akan bisa masuk ke dalam surganya akhirat. Surga dunia itu sebetulnya ada di hadapan kita, terbentang luas dalam hidup kita. Dalam banyak bab, dalam banyak uraian, Imam Ibnu Qayyim menceritakan bahwa surga dunia itu adalah mereka bagaimana
adalah orang-orang yang merasakan bagaimana merasakan takwa, ya, menikmati setiap irama ketaatan di dalam setiap penghambaan kepada Allah, merasakan sukacita di dalam setiap musibah yang dirasakan, menikmati seluruh rangkaian perjalanan ibadah di dalam seluruh rangkaian perbuatan. Itu yang dinamakan dengan surga dunia. Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat, apa iya surga dunia itu ada, Ustadz? Apa betul surga dunia itu ada? Betul, Ibu. Jadi surga dunia itu adalah surganya hati kita. Ya, bagaimana kelapangan hati ini menerima berbagai ketetapan takdir. Bagaimana hati ini menerima ketentuan. Bagaimana hati ini ridha atas setiap keputusan. Bagaimana hati ini untuk bisa saling memaafkan, menerima banyak kekurangan, melepaskan segala bentuk kebencian. Dan memang ini bukan perbuatan yang gampang. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak hambatan yang memang nanti ini akan menjadi batu sandungan untuk melihat seberapa kuat kita bisa meraih surganya hati. Oh, kalau begitu Ustaz, kami butuh dalil, kami butuh riwayat sahih yang menceritakan bagaimana surga hati itu ada. Mudah-mudahan dengan kajian singkat kita ini kita bisa merasakan surganya hati, dan semoga surga hati yang kita rasakan di dunia ini, insya Allah kita akan memasuki surganya nanti di akhirat kelak. Baik, insya Allah. Nanti aminnya diuji ya Bu ya. Ya, Ibu amin sekarang tidak apa-apa. Amin Ibu tuh nanti diuji. Jadi kalau Ibu terlalu cepat membalas dengan kalimat amin, hati-hati Ibu ya, diuji. Saya bukan nakut-nakutin loh Bu, tapi ini prospek gitu ya. Perspektifnya begitu. Baik. Kita ambil contoh. Ada beberapa contoh yang bisa kita lepaskan, ya. Ada beberapa contoh yang bisa kita hadirkan, karena dengan contoh ini nanti kita akan melihat apa uraian-uraiannya. Jemaah rahmati Allah, kita membaca dalam riwayat dan kita mengenal seorang nama sahabiah bernama Ummu Khansah. Ibu pernah dengar namanya Ummu Khansah? Insya Allah belum lah ya. Nah, mudah-mudahan setelah ini sudah ya. Ummu Khansah itu seorang patriotisme, ya, seorang pahlawan dalam Islam, ya, pahlawan wanita dalam Islam. Hanya saja banyak orang lupa membaca kisahnya sebelum dia masuk Islam. Nah, jadi kita kebanyakan membaca sirah itu hanya setelah dia masuk Islam, tapi melupakan sebelum dia masuk Islam. Ummu Khansah ini termasuk sebelum before cahaya Islam masuk dirinya. Dia itu adalah orang yang paling kuat menentang pergerakan dakwah Rasul. Sehingga pada satu saat berkecamuknya perang, Ummu Khansah memobilisasi seluruh keluarganya untuk melawan pasukan kaum muslimin. Dalam jumlah keadaan tertentu dan terdesak, ya, pasukan kaum kafir ini kalah. Satu di antara korbannya itu adalah kakak tirinya Ummu Khansah. Dia dapati bahwa satu di antara korban itu adalah kakak tirinya Ummu Khansah. Begitu dia mendapati jenazah kakaknya, apa yang dia lakukan? Ibu-ibu rahmati Allah, dia menempuk-nempuk dadanya, menampar-nampar pipinya, menyobek-nyobek bajunya. Dia larut dalam kedukaan yang begitu dalam, dia hanyut dalam kegalauan yang begitu kuat, sehingga dia menyesali. Padahal itu yang baru meninggal adalah kakak tirinya. Itu before Islam. After Islam, setelah dia masuk Islam, cahaya iman menerangi jiwanya. Dia menjadi pribadi yang begitu militan, dan dia nggak bisa mendengar atau pantang mendengar kalau kalimah Allah sedang diperjuangkan. Ummu Khansah mengumpulkan 4 putra terbaiknya. Dia membriefing ke 4 orang anaknya dalam kemah. Dia ingin membeli surganya Allah, bertransaksi dengan Allah terhadap 4 orang anaknya. Dan dia menyemangati anaknya ini untuk maju membela kalimat Allah yang sedang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Ini bukan sekedar motivasi lipstick, bukan sekedar lip service, bukan sekedar pencitraan yang memang nanti tidak seimbang apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Keesokan paginya keempat putranya berangkat untuk berjuang bersama Rasulullah, dan qadarullah
4 orang putranya kembali hanya dengan nama. Padahal kita tahu kesedihan yang paling dalam yang dialami oleh seorang ibu bukan ditinggal pergi oleh suaminya. Berdukanya seorang ibu, berdukanya seorang perempuan bukan ditinggal mati oleh suami tercinta, tapi berdukanya seorang ibu begitu ditinggal mati oleh anak yang dilahirkannya. Dan anaknya ini meninggal bersamaan keempat-empatnya. Tapi apa yang terjadi? Ummu Khansah tidak lagi menepuk-nepuk dadanya, tidak menampar-nampar pipinya, dan tidak menyobek-nyobek bajunya. Dia meridai keempat putranya dan dia meyakini bahwa keempat putranya ini sudah bertemu dengan Allah dan dia sudah membeli surganya Allah bersama 4 orang putranya. Ini kisah pertama. Kalau kita tidak sering membaca sirah, tidak pernah belajar bagaimana lika-liku kehidupan para sahabiah yang namanya harum melewati lorong-lorong sejarah yang hari ini kita kenal baik, bagaimana pribadi-pribadi mereka menginspirasi dalam setiap irisan kehidupan kita, maka kita akan mengatakan bahwa surga hati itu fiktif, Ustaz. Surga hati itu hoax, Ustaz. Surga hati itu bohong, Ustaz. Kenapa? Karena kita terbuai oleh drama Korea. Kita terlena oleh drama-drama Hollywood yang bahwa kehidupan mewah itu, kehidupan canggih itu, kehidupan yang bermakna itu kalau kita bisa keliling pulau gitu ya, terus mendatangi tempat-tempat wisata, itu surga hati. Ya, selfie di belakangnya ada pantai yang airnya biru bening, pasirnya putih. Kita mengatakan itulah surga dunia. Kalau kita tidak memahami sejarah. Itu poin yang pertama, contoh yang pertama, kisah nyata. Kisah nyata kedua, kita akan mencoba melihat bagaimana seorang sahabat Rasulullah, bukan sahabat Rasulullah, ini lebih kepada ulama besar yang bernama Imam, kita mengenal dengan Abu Kilabah, ya. Kita mengenal dengan Abu Kilabah atau nama lainnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ini adalah kalau boleh dibilang Ayyubnya umat Nabi Muhammad, ya. Abu Kilabah ini matanya buta, ya. Tangannya buntung, kakinya juga buntung. Tapi lihat bagaimana doanya, ya. Bagaimana doanya yang sangat populer, ya. Dia mengatakan bahwa Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsrin minal khalaq tafdila. Segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, yang engkau telah melebihkan atas diriku, ya, melebihkan pada diriku kebanyakan daripada makhluk yang telah engkau ciptakan. Kalau doa ini diucapkan oleh seorang yang ganteng, gitu ya, yang kulitnya putih, hidungnya mancung, matanya biru, gitu ya, dadanya bidang, gitu ya, ya mungkin sah-sah saja. Atau diucapkan oleh perempuan ratu kecantikan dunia, gitu ya, mungkin sah-sah saja doa ini diucapkan. Tapi di doa ini diucapkan oleh seorang yang buta matanya, buntung tangannya, buntung kakinya, dan dia bersyukur, mengatakan apa? Segala puji bagimu ya Allah yang telah menciptakan aku di atas melebihi penciptaan yang lain ya Allah. Ada apa ini? Kenapa seorang Abu Kilabah yang notabene yang hidupnya itu ditemani oleh seorang anak kecil? Ya, jadi untuk bagaimana dia hidup, ya ini ulama besar ini, ulama besar dari mazhab Imam Hambali. Ini bagaimana dalam kesehariannya seluruh aktivitas hidup si Abu Kilabah ini disupport oleh seorang anak kecil, dan anak kecil itu pada akhirnya mati diterkam oleh serigala. Dahsyat ini. Ini harus kita lihat nih, ini bagaimana ini nanti prospeknya, bagaimana surga hati itu ada sebetulnya. Dan yang terakhir, kita juga melihat bagaimana surga hati itu sebetulnya hadir. Kita melihat 2004 Aceh dihantam tsunami, gitu ya. Dan kita tidak mendapati berita orang Aceh bunuh diri karena kena musibah tsunami. Setiap orang Aceh yang bertemu dan ditanya kenapa sabar, kenapa bisa tahan, maka semua jawabannya ini semua sudah ketentuan Allah. Ini sudah merupakan garisan yang Allah tetapkan dan kita tidak bisa protes. Banyak ahli jiwa dunia, ahli psikologi dunia yang menaruh rasa hormat kepada orang Aceh, gitu loh ya. Orang Aceh pada umumnya gitu. Kenapa sanggup menahan gempuran hebat saat musibah tsunami, tapi mereka tetap tersenyum walaupun hati mereka menjerit. Nah, sekarang pertanyaannya,
Ayat yang dibaca oleh Ummu Khansah ayatnya sama, Qurannya juga sama. Hadis yang dibacakan oleh Ummu Khansah juga sama. Hadis yang dibacakan oleh Abu Kilabah, ayat yang dibacakan oleh Abu Kilabah juga sama dengan hadis dan ayat yang kita bacakan hari ini. Tapi pertanyaannya, kenapa kita bisa beda sikap, gitu ya? Kenapa kita bisa tidak cocok, gitu, tidak connect? Padahal kisah-kisah ini adalah kisah-kisah inspiratif yang dia lahir tidak dari sebuah skenario, tapi lahir memang dari sebuah fakta sejarah. Nah, kalau gitu kita sepakat, gitu ya. Berarti hati kita bermasalah, gitu ya. Hati kita ada yang keliru di hati kita sebetulnya. Ada yang tidak matching di hati kita. Ada sesuatu yang sangkut dalam palung relung hati kita, gitu. Nah, kalau kita sepakat bahwa hati kita ini bermasalah, maka kita akan menemukan bagaimana para ulama menyimpulkan dan memberi solusi bahwa sebetulnya hati yang sakit, ya, hati yang sakit itu disamakan dengan jasad yang sakit. Saya ambil contoh, Ibu rahmati Allah. Tubuh kita kalau menderita sakit fisik, maka indera yang paling duluan ditarik nikmat itu adalah indera rasa, pengecap lidah kita. Itu dulu yang dihilangkan oleh Allah. Maka sebaik apapun makanan yang disajikan, yang dihadirkan oleh chef terkenal, itu menjadi hambar. Apakah kita katakan ini makanan yang salah? Tentu tidak, tapi lidah kita yang bermasalah. Hati juga begitu. Kalau kita merasakan beban syariat ini, bukan beban, perintah syariat ini begitu beban, begitu berat, bukan syariatnya yang salah, tapi hati kita yang bermasalah. Hati kita yang sakit. Bukan syariatnya harus diperbaiki, tapi hati kita bermasalah. Bagaimana kita mampu memaafkan, mampu memberi maaf, untuk tidak dendam, untuk tidak sakit hati, untuk tidak menyimpan luka batin, gitu loh. Untuk bisa lepas dari jebakan gagal move on. Ini baru digigit nyamuk sedikit luka batin, gitu ya. Mau tidur ngeng langsung kita menghujat nyamuk ini ndak, atau orang mau tidur langsung bla 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 bla. Padahal itu persoalan sepele, hanya nyamuk. Ya, yang dia coba mengusik, ya, menguji nyali kita. Tapi bagaimana respon lidah kita? Begitu juga fisik. Maka kalau kita berobat kepada dokter, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu ya, tentunya sering berkonsultasi dengan dokter, maka minimal dokter akan memberikan tiga tahapan pengobatan. Yang pertama itu dokter akan bilang kita untuk istirahat. Ya, sudahlah. Kalau ibu datang ke dokter, dokter, saya sakit ini kepala saya, dokter. Asal pagi sakit ini, asal bangun pagi di kudu saya ini berat, dokter. Terus dokter bilang, wah ini bu kolesterol ini, ibu kolesterol ini. Ya, terus gimana dok? Ya ibu kalau kolesterol ya boya istirahat lah. Dah bisa dong, saya workaholic gitu, pekerja keras, nggak bisa tidur saya, nggak bisa istirahat saya. Kalau istirahat sakit saya. Ya kalau ibu nggak bisa istirahat, ya saya nggak jamin gitu loh. Saya tidak jamin, tidak memberi garansi kalau ibu besok meninggal. Walaupun dokternya nggak bilang begitu, bu ya. Nah, walaupun dokternya bilang seperti itu. Baik, kalau ibu tidak bisa tidak bisa beristirahat, ya minimal ibu menjauhi pantang, gitu loh. Nah, jauhi pantangan, kan gitu ya. Nah, oke lah ibu tidak bisa istirahat, ibu jauhi pantangan. Dan kalau ini sudah, walaupun nanti kedua ini dia berjalan seiring sejalan, ya menjadi paket. Istirahat tapi tidak pantang, sama saja. Pantang tapi tidak istirahat. Wah tapi enak kali soto di pojok jalan sana, dok. Wah saya penggemar soto ini. Aduh ibu, umur 40 ke atas ini sudah merasakan dampak sakit ya. Alhamdulillah saya belum dapat rasa itu, belum 40 ibu ya. Ya maaf ya, sedikit bercanda ibu ya, walaupun usia sudah lebih 45 gitu. Nah, dokter menyarankan apa? Istirahat. Hati juga perlu istirahat. Wah perlu. Lah memang harus istirahat. Ya harus istirahat lah hati ini, supaya dia pulih gitu loh.
harus istirahat. Cuman beda istirahat hati, beda dengan istirahat fisik. Gitu. Beda. Kalau istirahat fisik maka kita dipaksa untuk di rumah sakit gitu. Dipaksa untuk istirahat. Apalagi ibu-ibu itu enggak bisa istirahat di rumah. Pantang begitu tidur, begitu rebahan, tengok gordennya miring, pasti bangun tuh. Betulin gorden dulu lah. Gitu kan. Ada kotor sedikit, nyapu dikit lah. Padahal perintahnya tadi disuruh bed rest gitu, istirahat total. Tapi begitu lihat sesuatu tidak cocok, langsung dikerjakan. Ya memang nggak akan sembuh gitu loh. Nah, setelah yang pertama istirahat, menjauhi pantangan, dan yang ketiga kita disuruh minum obat, berobat. Nah, ini barulah insya Allah ketiga komponen ini itu akan menyehatkan fisik kita. Hati juga seperti itu, Ibu berhormati Allah. Kalau hati kita hari ini kita sepakati hati kita sakit, kita tidak mampu menerima ketetapan takdir, kita tidak sanggup melepaskan sesuatu yang begitu berat di hati kita gitu ya. Kita yakini bahwa ada yang salah dalam dalam syariat kita. Saya ambil contoh begini. Kita sering mendengar dalam banyak kajian, dalam banyak tausiah yang disampaikan oleh para ustadz. Dan mungkin ini bisa jadi pernah saya ucapkan, pernah saya bahas di majelis yang berbahagia ini. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, utamanya nikmat iman dan Islam. Ibu pernah dengar ungkapan begitu? Pernah ya? Bahkan sering ya. Pertanyaannya, benarkah iman dan Islam telah menjadi nikmat atau jadi beban? Bengong kan? Insya Allah bingung itu jawabnya. Bingung. Benarkah iman dan Islam telah menjadi nikmat atau jadi beban? Kalau dibilang beban, kebangetan gitu. Kelewatan banget itu bilang beban. Berarti kamu tidak siap jadi orang Islam. Kan gitu tuh. Insya Allah bingung kan jawabnya? Bingung kali pun gitu Bu ya. Saya juga bingung menjelaskannya sebetulnya nih. Tapi tidak apa-apa lah ya. Kita coba meluruskan kebingungan kita. Dibilang nikmat, enggak juga. Enggak juga. Apa contohnya nikmat? Al-Quran memerintahkan kita, ya, iman dan Islam memerintahkan kita untuk tidak mubazir Bu. Bagaimana perilaku kita berbuka puasa? Bagaimana makanan basi yang tertinggal? Pernahkah kita merasa sedih makanan yang terbuang karena berbuka tadi? Atau kita memandangnya biasa saja? B aja Ustaz, bororom basi B saja. Apa B? Biasa aja. Gitu ya. Tidak terguncang jiwa kita. Tidak terguncang. Kalau salat tarawih gitu ya, kalau salat tarawih, kalau imamnya pas 2 rakaat 23 tarawih 23 rakaat, imamnya hafiz muda, masih seger-segernya hafalan, dia bawa surah Maryam gitu kan, kaf ha ya ain sad, kita tuh membatin itu di belakang tuh, aduh Maryam, horor gitu ya. Padahal imamnya cuma bawa 3 ayat, tapi horornya sudah di depan. Siapa imam hari ini ya? Nggak datang lagi lah besok. Bilanglah sama pengurusnya jangan undang lagi imam seperti ini gitu toh. Padahal doa kita apa? Minta surga Firdaus. Baru imamnya bawa surah Maryam, kita sudah luka batin itu, udah terguncang gitu. Lah katanya iman nikmat gitu loh. Islam nikmat. Belum ternyata. Jadi masih jadi beban. Apalagi contohnya Ibu rahmati Allah, bercakap baik. Ya, bercakap baik, bertutur kata baik. Arti baik ini bukan lembut ya Bu ya. Jangan disalah tafsirkan. Ya, baik ini dia punya komponen pendukung yaitu benar. Ya, dia punya komponen pendukung yaitu benar. Kebaikan, sesuatu kebaikan tidak diikuti dengan komponen kebenaran, maka dia menjadi liar. Dia menjadi liar. Benar, tapi dia tidak baik, dia menjadi tersesat. Nah, kita sering menemukan ungkapan-ungkapan sederhana. Tetangga saya Ustadz, itu dia orangnya salih kali, baik sekali. Apa ukurannya Bu? Jilbabnya syar'i, suka balenin kuah, suka bertegur, tidak pernah nyakiti. Terus ada sholat? Tidak Ustadz. Tidak sholat. Baik atau Ustaz? Nah, baik Bu, baik tapi tidak benar gitu loh.
Jilbabnya besar Ustaz, terus jalannya anggun, tapi tiap malam mobilnya ganti-ganti jemput. Kerjanya apa? Online Ustaz. Anda juga gitu toh. Berarti tidak benar gitu. Gitu ya. Nah, ini memang membuat kita kadang-kadang berpikir, apakah memang nikmat iman dan Islam itu betul-betul nikmat atau jadi beban? Ini menunjukkan bahwa hati kita bermasalah ya. Dan akan kita lihat bagaimana tempat-tempat mengistirahatkan hati. Nah, sebagaimana kita akan melihat bagaimana tempat-tempat kita mengistirahatkan tubuh. Tubuh kalau sakit itu perlu diistirahatkan. Ya, maka kalau kita ke dokter, udah ibu istirahat aja lah. Kan pasti gitu tuh. Ya, pasti seperti itu kalimat yang akan disampaikan oleh dokternya. Bu istirahat, jangan banyak pikiran, jangan banyak berpikir yang macam-macam. Semoga nanti ibu diberi kekuatan, diberi kemudahan, dan insya Allah penyakit ibu segera akan bisa sembuh dengan sendiri. Nah, kita lihat tempat mengistirahatkan hati. Mudah-mudahan waktu kita cukup ini Bu ya. Kalau nggak cukup, saya minta izin ini. Saya minta izin dengan panitia untuk meluangkan sedikit waktunya karena agak lumayan panjang ya. Baik, ada 4 tempat bagaimana hati itu harus diistirahatkan. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan kita ya. Yang pertama adalah tempat untuk mengistirahatkan hati itu berhimpun bersama orang-orang salih. Berhimpun bersama orang-orang salih. Kenapa penting Ustaz berhimpun sama orang-orang salih? Oh, penting banget Bu. Penting banget. Karena agama seseorang itu dilihat sama siapa dia bergaul. Ya. Faktor pendidikan itu yang paling mempengaruhi itu setelah orang tua adalah lingkungan. Ya. Ibu kalau kepingin beli minyak wangi tapi tidak sanggup beli minyak wangi, cobalah bermuamalah berbaik-baik sama penjual minyak wangi. Ya. Atau duduk aja lama-lama di situ di counter mereka, pasti wangi, tanpa harus beli minyak wangi. Dan beragam aroma parfum ibu nikmati gratis. Nah, berteman dengan orang-orang salih ini sangat penting ibu ya. Kalau ibu buka di kontak person di HP kita, coba kita cek ada berapa teman-teman salih dalam memori handphone kita ibu. Jangan-jangan kita tidak punya orang-orang salih gitu ya. Malah kita menyimpan nomornya artis gitu loh. Yang artis itu tidak kenal sama kita, tapi kita aja yang keganjengan gitu ya. Bayangkan dalam hadis Rasulullah, kalau kita meninggal dunia, ada 40 orang salih yang menyolatkan jenazah kita. Yang orang salih ini dia tidak pernah syirik kepada Allah, maka langsung kita itu akan mendapat syafaatnya dari Rasulullah. Kita punya teman salih ya, menjadi penyemangat. Maka kalau orang salih itu bertemu, pertanyaannya apa Bu? Dia nanya proyek enggak? Nggak nanya proyek Bu. Nggak akan nanya proyek. Dia nanya merek baju enggak? Enggak Bu. Dia nggak nanya merek baju. Dia akan tanya di mana kajian hari ini, gitu ya? Di mana kajian kita hari ini? Apa materinya? Ini karena yang paling letih itu dalam tubuh kita apa Bu? Organ yang paling cepat letih, yang paling cepat kotor, yang paling cepat kusam, apa Bu? Hati. Kalau ibu jawab wajah, berarti ibu korban iklan. Muka Ustaz, ibu korban iklan, korban glowing hari ini lagi booming gitu ya. Ini korban iklan ini ibu. Organ yang paling cepat terpapar kotor itu adalah hati. Yang paling letih itu hati Bu. Yang merespon dunia ini apa Bu? Hati Bu. Ya, ibu bertemu teman SMP, SD ya, atau kuliah, itu nanyanya pasti berapa anak sekarang gitu kan? Di mana sekarang? Terus kita jawab bahwa anak saya sudah penghafal Quran sekian juz. Terus kita berpikir, ngapain repot-repot lah, pengen anak dihafal Quran gitu kan? Itu ketemu hari ini, ketemu besok sama yang lain lagi. Saya seorang bisnismen gitu, omset saya sekian puluh juta sebulan, udah berubah lagi tuh. Udah tinggal yang kemarin gitu Bu ya.
pengen jadi bisnismen gitu. Nah, mengistirahatkan hati bertemu dengan orang-orang salih ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat urgent, Bu. Terus kita nanya lagi, tapi Ustadz, saya nggak punya orang-orang salih, Ustadz. Pernah nggak kita mikir gitu? Saya nggak ketemu, Ustadz, orang-orang salih. Nggak ada dalam irama episode kehidupan saya bertemu dengan orang-orang salih, Ustadz. Kalau ini yang terjadi, maka saya katakan kita harus bertanya kepada Allah, dosa apa kita di hadapan Allah sehingga dalam perjalanan hidup kita tidak menemukan orang-orang salih. Maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa, ya, bagaimana kita kalau bisa diamalkan doa ini, ya alhamdulillah. Karena saya sendiri secara pribadi itu membagi ring teman-teman kehidupan itu menjadi empat bagian. Ring satu itu adalah para guru saya dan para jamaah saya. Ya, ibu hari ini menjadi teman saya ring satu gitu loh. Menjadi ring satu saya, dimana kalau saya gundah, saya susah, saya cukup bertemu dengan guru saya cukup bertemu dengan ibu, dan itu sudah membuat hati saya senang. Sudah membuat hati saya tenang, ya. Karena ada wajah-wajah surga yang saya dapatkan, ada wajah-wajah kerinduan mengharapkan ridho dan ampun Allah, dan itu sudah sangat menenangkan hati. Jadi tidak harus pergi ke diskotik, tidak perlu pergi menghabiskan banyak biaya untuk jalan-jalan gitu. Tapi cukup berhimpun dengan orang salih, hati kita sudah menjadi tenang. Maka ibu kalau mendapatkan guncangan, bila mendapatkan persoalan atau sesuatu yang ingin didiskusikan, maka carilah teman atau tempat mendiskusikan itu yang ilmunya di atas ibu gitu loh. Jangan diskusi itu sama teman yang satu level gitu. Karena nanti teman yang satu level ini dia akan katakan, kita khawatir ya, teman kita nggak bisa jaga hati gitu. Nanti akhirnya bocor halus keliling lagi ya. Di satu kampung itu tahu gitu problematika hidup kita. Jadi kalau ibu mau curhat, mau bertanya atau mau bercerita, carilah orang-orang yang ilmunya di atas ibu. Dan ceritakan itu bukan untuk membuka aib, ya, tapi ceritakan untuk mencari solusi. Baik, Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqaribu ila hubbika. Ya Allah, ini doanya dari hadis riwayat Imam Tirmizi, nomor hadis 3235. Nanti ibu boleh searching di internet, ibu boleh amalkan ya, di Google boleh. Hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 3235 dan hadis dari Imam Ahmad nomor hadis 243, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Rasul meminta 3, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar dapat mencintaimu, ya Allah. Kita minta kepada Allah agar kita bisa mencintai Allah. Penting, Bu, kita bagaimana mencintai Allah. Karena kalau kita sudah mencintai Allah dan Allah membalas cinta kita, Bu, maka dunia ini begitu hina. Kita tidak susah dengan kehidupan ini. Tenang gitu, Bu. Tenang, santai kita. Karena hidup ini kita jalani itu melaksanakan apa yang sudah dituliskan 50.000 tahun jauh sebelum semesta ini diciptakan oleh Allah. Jadi irisan takdir yang hari ini kita lakoni, ya, ketetapan qadarullah yang menjadi skenario hidup kita hari ini, itu sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Itu menjadi tenang. Dan Rasul tidak cukup minta agar bisa mencintai Allah. Rasul juga berdoa, wa hubba may yuhibbuka, mencintai orang-orang yang mencintaimu. Siapa orang-orang yang mencintai Allah? Tentu orang-orang salih. Akhirnya apa yang Allah hadirkan kepada Rasulullah? Dihadirkanlah Umar, dihadirkanlah Khadijah, dimunculkanlah Abu Bakar, ya, dihadirkanlah Utsman bin Affan, Khalid bin Walid. Orang-orang yang dalam hidupnya sangat berjibaku, begitu loyal kepada Rasulullah dalam semua keadaan. Dan tidak cukup sampai di situ. Rasul menutup kalimat doanya, wa hubba amali yuqaribu ila hubbika, mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Nah, di amal salih yang bisa mendekatkan diri kita kepada cintanya Allah. Dan puasa yang kita jalani hari ini bukti adalah di mana kita mencintai amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena puasa, ibu-ibu rahmati Allah, ini masuk dalam satu di antara 3 amal yang tidak bisa ditimbang. Ya,
Jadi semua amal itu bisa ditimbang, tahu Bu, ya. Salat bisa ditimbang, zakat bisa ditimbang, haji bisa ditimbang, ya. Sedekah bisa ditimbang, semua bisa ditimbang. Tapi ada 3 amal yang mizan itu begitu diletakkan amal ini, satu di antara 3 amal ini, itu error deh. Jadi, mizan itu begitu diletakkan satu di antara 3 amal ini, tidak keluar berapa bobotnya. Tapi kalau puasa keluar, kalau sholat keluar, zakat keluar, haji keluar. Tapi puasa, sabar, dan memaafkan, ini mizan nggak bisa nimbang. Ini kita bahas di pertemuan berikutnya, kalau waktu kita cukup, Bu, ya, di kesempatan yang akan datang. Ini yang menjadi kenapa kita minta kepada Allah, ya, dan sebagai tempat untuk mengistirahatkan hati kita yang begitu letih terpapar oleh tekanan kehidupan dunia. Belum lagi nanti beragamnya persoalan hidup yang memang membuat kita kadang-kadang lepas kontrol, ya. Dan sampai di sini kita paham bahwa orang-orang salih itu ternyata bisa menjadi penenang sebetulnya, ya, menjadi penenang. Kita mengatakan dengan asal surga, Bu, ya, sahabat surga gitu, ya. Insyaallah, mudah-mudahan. Yang kedua, ya, supaya hati kita mendapatkan tempat istirahat itu, yang kedua itu adalah hadir bersama dalam majelis ilmu. Nah, ini majelis ilmu ini adalah tempat mengistirahatkan hati gitu. Saya bertemu dengan para jamaah, dengan para saudara saya, dengan saudari saya, dengan orang-orang yang salih, itu adalah tempat bagaimana saya menenangkan hati saya. Gejolak hidup ini begitu tenang, begitu kita saling bersama dalam wadah saling nasihat menasihati. Terus kita mengatakan begini, banyak hari ini orang menuntut ilmu, gitu, ya. Banyak kajian-kajian keilmuan yang tumbuh subur seperti tumbuhnya jamur di musim hujan. Tapi kenapa ilmu yang didapat tidak memperbaiki akhlak, gitu. Maka sering kita mendapatkan dia sering ikut kajian Ustaz, tapi kok tidak merubah, gitu loh. Pernah kita mendapatkan kalimat-kalimat gitu, ya. Percuma aja Ustaz jilbabnya sampai 5 meter gitu, ya. Bajunya sampai 2 meter gitu. Tapi tetap saja kalau tersenyum tidak pernah simetris gitu. Bibir kirinya 2 cm, bibir kanannya 1 cm. Itu stroke namanya, Bu, gitu, ya. Stroke, bukan karena anda ini, gitu, ya. Apalagi nanti kalau sudah mau apa namanya itu, mau Syawal gitu, kita banyak mendapat notifikasi gitu kan, di apa namanya, di status kita, apabila tangan tidak bisa berjabat, mulut tidak terucap, kaki tidak melangkah gitu kan, puitis banget gitu, ya. Ibu jawab saja, kamu stroke ya? Ujungnya minta maaf gitu, ya. Di hari baik bulan baik mohon maafkan gitu, ya. Dibuka dengan kalimat yang ini seakan-akan islami banget gitu, ya, syar'i sekali gitu, ya. Tangan tidak bisa berjabat, mulut tidak terucap, kaki tak melangkah, ya stroke lah namanya, mau diapain gitu, ya. Nah, banyak orang hari ini menghadiri majelis ilmu, kajian-kajian keilmuan dari satu majelis ke majelis lain. Nanti setelah dari sini nanti di Baitur Rahman ada, setelah Baitur Rahman itu paling hadir dia ada. Kalau dalam satu hari itu ada 10 kali kajian, 10 kali dia hadir gitu loh. Terus dengan bangganya, wah saya sudah ikuti kajian Ustaz Polan. Nah terus kalau sudah ikut ngapain? Kenapa memangnya? Gitu. Nah gitu, wah saya sudah ikut kajian Ustaz Polin. Ya iya, kalau sudah ikut kenapa? Karena kemuliaan orang itu bukan dengan ilmunya, bukan dengan ustadz siapa yang diikuti, tapi bagaimana dengan akhlaknya gitu. Kenapa ilmu hari ini tidak seindah akhlak gitu? Terbalik ya, kenapa akhlak tidak seindah ilmu gitu? Dia berilmu tapi tidak berakhlak. Karena bisa jadi, Bu, bisa jadi dalam mencari ilmu itu kita melupakan adabnya gitu loh. Semua punya adab, semua punya etika, semua punya SOP-nya. Kita melupakan adab mencari ilmu. Thalabil ilmi itu punya adab. Kita bukan ahlul ilmi, Bu, termasuk saya bukan ahlul ilmi, bukan orang ahlul ilmu. Kita sama-sama talibul ilmi. Kita sama-sama pencari ilmu. Dan itu punya adab. Bagaimana adab menghadiri majelis-majelis keilmuan. Ya. Bisa jadi ini yang bermasalah, Bu. Walaupun kita sering menghadiri banyak majelis-majelis keilmuan, tapi adab yang tidak ada atau kurang kita beradab dalam majelis tadi membuat ilmu itu tidak berkah gitu loh.
Maka lahirlah konsep cepat ingat, cepat lupa. Harusnya cepat ingat, sulit lupa. Nah, kenapa? Karena ulama memberi batasan, ada pencari ilmu itu ada 10 gitu ya. Ada 10. Tapi nanti kita press saja menjadi 3, jangan terlalu banyak. Orang pencari ilmu seperti Ibu hari ini itu dibedakan, Bu, dengan orang ngambil ilmu. Betul, Bu. Allah memuliakan majelis-majelis ilmu. Allah Rasulullah dan Allah sangat memuliakan para pencari ilmu. Saking mulianya ya, itu sampai-sampai dinaikkan beberapa derajat para pencari ilmu. Jangankan kita, Bu. Saya mau tanya sama Ibu ya. Jangankan kita. Surah Al-Maidah itu menceritakan bagaimana, Ibu tahu anjing, Bu? Tahu lah ya, anjing ya. Anjing yang dilatih terus dengan anjing yang tidak dilatih itu beda, Bu, penanganannya. Itu beda penanganannya. Ya, di mana bedanya? Kalau anjing yang dilatih ini ya dibawa berburu, terus dia nerekam buruan kita, ya, kita bawa anjing ke hutan, terus anjing itu memburu rusa. Rusa yang diterkam oleh anjing tadi halal atau haram, Bu? Halal atau haram, Bu? Ada yang bilang halal, ada yang bilang bingung, gitu ya. Bentar, Bu ya. Bentar, Iswa lagi isi kajian ya. Sebentar lagi isi kajian ya. Lagi isi kajian, bentar. Halal atau haram, Bu? Insya Allah bingung, Bu ya. Hah? Anjing yang dilatih, yang dibawa ikut untuk memburu hewan buruan, itu hewan buruannya halal. Beda dengan anjing liar. Kenapa menjadi halal gitu loh? Karena anjing yang dilatih dia tahu bagian mana yang harus digigitnya. Dia tidak akan mengoyak perutnya. Dia tidak akan mempermainkan hewan buruan tadi karena dia patuh kepada perintah tuannya. Nah, kamu cukup lumpuhkan kakinya saja. Penting dia jangan lari. Maka dia hanya memegang kakinya saja. Nah, begitu dia buruan tadi belum mati, disembelih dengan nama Allah dan kaki yang digigit itu dipotong, selesai. Gitu kan? Nah, bayangkan itu. Allah saja memuliakan anjing yang diberi ilmu. Allah, Bu, memuliakan anjing yang diberi ilmu dengan dilatih dan paham. Lah masa kita hari ini punya ilmu tapi tidak mulia gitu loh. Kan aneh gitu ya. Nah, ini coba kita lihat bagaimana 3 ini dari 9 ini kita jus, kita mix menjadi 3. Yang pertama adalah ada para pencari ilmu itu niatnya hanya karena Allah. Ibu datang kemari kalau niatnya daripada blank, Bu. Daripada ngantuk, daripada nggak enak, daripada nganggur, sudah sampai ini ngantuk Ibu. Betul, Bu, benar Ibu, boleh cek Ibu. Ibadah yang kita laksanakan hari ini itu kebanyakan dalilnya daripada, ya, daripada. Kenapa nggak pergi kondangan? Ya, daripada nggak pergi nggak enak. Pergi kondangan tuh karena nggak enak, bukan karena ini perintah Rasul. Kita nggak pernah dengar itu sunnah Rasul ini. Sunnah Rasul tuh nikah aja yang di kepala kita, kepala laki-laki gitu ya, kepala yang ikhwan gitu. Kalau perintah Rasul cuman yang terbayang tuh cuma nikah gitu loh. Menghadiri undangan itu perintah Rasul. Ya, menjadi kewajiban 1 dari 6 kewajiban sesama muslim gitu toh. Tapi kita dalilnya apa? Behana mangat. Betul? Karena behana mangat, begitu sampai ke tempat undangan, apa yang terjadi, Bu? Banyak komen. Kerih tat, Bu. Mahtin tat kuah. Tabu tat gado-gado. Keung tat campli. Allah. Itu tuh. Ibu masak di rumah untuk suami, kalau dalilnya daripada kena marah, selesai, Bu. Masak, ntar nggak masak kena marah. Gitu toh.
Nanti kalau pas suaminya pulang tidak makan, bukan suami marah, ibu yang marah. Jangan pulang lagi ya. Saya nggak marah Ustaz, cuma giginya ketat. Jangan pulang lagi ya. Niat Bu, niat itu pengaruh itu. Pengaruh banget itu Bu. Jangan main-main itu. Ya. Itu mempengaruhi semua aspek itu. Puasa juga gitu. Pengaruh sekali. Rumah tangga kalau niatnya untuk melepaskan syahwat, sudah selesai. Dia punya jangka waktu 20 tahun sudah peot semua itu. Hilang itu. Kalau bukan ibadah kan Allah. Yang kedua, adab mencari yang kedua itu adalah siqah, patuh. Siqah ini, patuh ini adalah bentuk bagaimana kita tidak banyak komplain. Ya, kalau bahasa agama mengatakan samina wa ta'na. Saya patuhi dan saya dengarkan. Nah, patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Sanggup Bu? Patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Ibu ini, ibu nggak boleh keluar rumah kalau saya nggak ada. Ya Bapak, tapi iyanya di depan, kemudian pakai tapi. Gitu. Cobalah Bu, pakaiannya yang betul. Udah betul nih Pak, tapi kurang pas gitu Pak. Murah kainnya gitu, cari yang mahal. Nah, bukan di sini Bu ya. Bukan di sini. Tempat lain. Mudah-mudahan di sini tidak seperti itu. Ya. Jadi siqah itu patuh, ya artinya patuh. Jadi patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Ini yang paling berat Bu. Anak-anak kita kan gitu tuh kalau disuruh ngaji tuh. Udah Mak, ngaji lagi iya Mak, tapi kan Mak ngantuk. Gitu ya. Yang ketiga tawadhu. Tawadhu, rendah hati. Ini syarat yang harus atau adab yang harus dipatuhi oleh para thalibul ilmi, pencari ilmu seperti kita hari ini. Jangan merasa sudah banyak kajian diikuti, baru baca satu dalil gitu ya, baru baca satu kitab, baru ngaji satu orang guru, semua orang dibid'ahkan. Bid'ah, salah, nggak betul. Nggak usah gitu. Nah perlu kita tunjuk orang Bu. Kamu tarawihnya berapa? 2, 3, bid'ah. Nggak usah. Kamu 8, salah. Nggak perlu Bu. Biarkan saja. Mau 2, 3 tarawihnya, mau pakai usoli, nggak pakai usoli, mau azan Jumatnya 2 kali, biarkan. Kenapa? Karena kita juga belum tentu benar di sisi Allah gitu loh. Amal sedikit. Ya. Amal kita sedikit. Terus belum tentu diterima. Terus jangan dirusak. Itu dalil kita beramal. Jadi tidak perlu kita ngukur amal orang. Tidak perlu pakai mikroskop untuk lihat orang gitu bro. Jangan kemana-mana bawa mikroskop gitu, bawa kaca pembesar, teropong orang gitu, nggak usah. Gitu. Yang perlu kita hadirkan itu cermin untuk melihat diri sendiri. Itu bukan kaca pembesar, tapi cermin. Tidak perlu nunjuk orang. Tidak perlu merasa ujub. Wah saya sudah berjuang, saya sudah bekerja, saya nggak dihargai, sekian tahun saya membina, sekian tahun saya, hari ini saya tidak perlu. Tidak perlu memproklamirkan diri gitu loh. Langit itu tinggi, tidak perlu diungkapkan dia tinggi. Gunung itu tinggi, tidak perlu dikatakan saya tinggi. Tidak perlu. Biarkan saja. Nah, karena ini tawadhu ini. Dan tidak perlu juga kita berbangga-bangga. Saya sudah ikut kajian Ustaz Polan. Tidak perlu. Dan tidak usah dizalimi Ustaznya. Tidak usah dizalimi murid-muridnya. Kalau tidak cocok sama Ustaznya, sudahlah. Diam saja. Tidak cocok sama muridnya, ya udahlah, terima saja. Atau juga kita bukan siapa-siapanya. Baru baca satu dalil, baru buka satu kitab, yang kitabnya juga kita tidak punya gitu ya. Ibu bawa kitab tidak hari ini? Nggak ada bukan? Tapi ngaji kitab Ustaz, tapi kita tidak ada gitu kan. Baru baca belajar seorang guru terus kita merasa sudah hebat. Nah, itu menjadi sesuatu yang bertolak belakang. Maka kenapa ilmu hari ini itu tidak melekat, Bu? Nggak melekat. Karena kita begitu setelah selesai pengajian terus kita merasa diri paling tahu segalanya gitu. Padahal konsep ilmu itu adalah semakin belajar semakin paham bahwa kita ternyata banyak bodohnya. Dan ini adalah tempat mengistirahatkan hati yang kedua. Yang ketiga, tempat mengistirahatkan hati yang ketiga sebagai bagian dari memperbaiki hati kita adalah dalam bacaan Quran yang kita bacakan. Nah, ini poinnya Bu ini. Kualitas hidup itu bergantung dengan kualitas bacaan Quran kita. Kenapa Ramadan dikatakan bulan Quran?
Segala sesuatu yang dilekatkan dengan Al-Quran menjadi mulia. Jibril menjadi mulia karena menjadi malaikat pembawa Al-Quran, wahyu. Ya, Ramadan menjadi mulia karena di sini adalah bulan turunnya Al-Quran. Betul? Rasulullah menjadi mulia karena menjadi orang yang menyampaikan wahyu. Kita menjadi mulia karena kita bermualah dengan Quran. Ibu kalau di tasnya itu ada mushaf, ibu pasti perlakuan hati-hati. Bahkan untuk masuk WC saja, tas ibu tidak dibawa. Kalaupun mau dibawa ke dalam, Qurannya dilepaskan dulu. Betul? Qurannya ditaruh di luar, tasnya dibawa ke dalam. Khawatir kalau ditinggal tasnya, tas-tasnya berangkat gitu kan. Begitu mulianya Quran itu, tidak mau sembarangan gitu. Kalau diperiksa di bandara pun kita katakan itu Quran. Orang yang memeriksa juga akan tidak sembarangan memperlakukan tas kita. Maaf Pak, dalam tas saya ada mushaf. Dia katakan silakan ibu ambil mushafnya, biar tasnya bisa kami periksa. Sebegitunya mereka menjaga mulianya Al-Quran. Maka menjadi penting hari ini, kalau pertanyaannya, berapa Al-Quran yang sudah kita bacakan, Bu? Di handphone kita, di Android ibu ini, di Android kita hari ini, kita katakan, ya kan di Android saya ada Quran Ustaz. Gitu. Ini udah lebih nih, gimana nih panitia? Ada apa-apa ya, alhamdulillah. Android saya ada aplikasi Quran gitu loh. Tapi pertanyaannya, mana lebih banyak kita buka, Bu? Kita buka Quran atau kita browsing? Ingat Bu ya, nggak boleh dusta Bu, Ramadan. Ramadan ini hebat Bu. Untuk maksiat saja orang tuh pakai tameng. Jangan bohong ya, Ramadan batal puasa. Jadi seakan-akan di luar Ramadan boleh bohong gitu loh Bu. Di dahsyatnya bulan puasa ini. Kalau ingin ibu punya hajat, ya, punya hasrat gitu, dan Allah menjawab hasrat ibu melebihi ekspektasi ibu, bacalah Quran. Karena kalau kita mau curhat sama Allah itu dalam sholat, karena diskusinya satu arah. Tapi kalau ngobrol, ingin berbincang-bincang, bacalah Quran. Saya mau tanya sama ibu, lebih cepat mana permohonan itu, dalam bentuk curhat atau dalam bentuk ngobrol? Bentuk ngobrol Bu. Diskusi itu paling cepat didengar, paling cepat dieksekusi ketimbang kita curhat satu arah. Baca Quran ya. Dan baca Quran paling hebat itu dalam sholat. Maka kalau nanti tarawih imamnya baca lama-lama, ibu jangan membatin gitu loh ya. Jangan WA pengurus masjidnya, jangan undang lagi lah. Padahal hati kita bermasalah karena tidak bisa merasakan nikmatnya iman. Padahal kita bilang iman itu nikmat, iman itu, Islam itu nikmat. Tapi giliran iman panjang kita ngeluh. Nah, ini kualitas hidup kita perbaikilah dengan bacaan Al-Quran. Ini menjadi sesuatu yang penting Ibu, karena ini yang menjadi dasar hari ini waktu perang salib pertama. Nah ini perang salib pertama, ada 9 episode perang salib, dan dalam perang salib itu kita kalah sebetulnya. Ya, kita banyak menderita kekalahan. Ya Ibu. Perwira militer kaum kafir itu merekomendasikan untuk menjatuhkan Islam itu hanya dengan tiga metode. 3 metode saja tuh, nggak banyak katanya. 1, jauhkan Islam ini dari masjidnya. Nah, udah. 2, jauhkan umat Islam ini dari Qur'annya. 3, jangan hina nabinya, jangan ganggu rumah ibadahnya. Selesai. Kamu akan menang tanpa meneteskan darah dan mengeluarkan dana. Terbukti kan hari ini anak kita lebih banyak di mana duduknya? Di kafe. Ngapain di kafe? Murajaah. Dah. Nah, murajaah dia Bu. Patroli dia di dunia maya gitu ya. Nah itu dia. Nah, itu faktornya kita bacakan ini. Nah, Al-Quran yang dibacakan itu menunjukkan hati ini dan menundukkan hati itu menjadi lebih baik. Dan itu tempat mengisytiharkan hati. Yang keempat, tempat mengisytiharkan hati itu adalah dengan mengingat kematian. Nah, dengan banyak mengingat kematian. Nah, kalau sudah 4 ini kita jalani, punya teman saleh,
ya, menghadiri banyak kajian ilmu, Al-Quran yang dibacakan, dan mengingat kematian, inilah hati itu menjadi tenang. Ya, ngapain susah-susah, besok juga mati nggak dibawa gitu loh. Tapi jangan dalam urusan dunia, Bu, ya. Repot Ibu kalau bawa urusan dunia, nggak semangat kita. Untuk apa kerja canggih-canggih, raja-rani, besok juga mati. Akhirnya malas kita. Kenapa jadi malas? Besok juga mati, dikubur juga nggak ditanya. Halo, selamat pagi kepala cabang, nggak ditanya. Selamat pagi bupati, nggak ditanya. Gitu ya. Baik Ibu, sampai di sini kajian kita bagaimana surga hati itu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang mengamalkan keempat tadi, dan semoga gejolak hati ini itu bisa kita redam, dan kita menjadi orang-orang yang disebut dalam Al-Quran itu ala bidzikrillah tatmainul qulub, hanya dengan ingat kepada Allah hatimu menjadi tenang. Demikian Ibu penyampaian kita, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.